Assalamualaikum, baik di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan materi yang ingin sampaikan mengenai grup A linear thinking, yaitu cherry split, think bubbles, dan scamper. Teknik yang ketiga yaitu cherry split-nya. Teknik ini tuh membagi ide atau masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, digunakan untuk menyederhanakan konsep yang rumit agar lebih mudah dikelola. Contohnya tuh kamu punya dua jenis pelanggan nih. Mereka tuh tipenya berbeda tapi ada kesamaan tertentu. Kedua pelanggan tersebut memiliki kesamaan, misalnya sama-sama suka beli baju, sama-sama umur 20 tahunan, dan mereka tinggal di kota yang sama. Tapi kedua pelanggan tersebut memiliki tipe belanja yang berbeda. Misalnya pelanggan A, dia tipe yang suka hemat atau suka diskon atau promo. Kemudian pelanggan B, dia tipikal pelanggan yang suka produk eksklusif seperti brandingnya atau seperti kualitasnya. Nah, kalau kamu samakan nih semua pelanggan, strategi pemasaranmu jadi kurang tepat. Nah, teknik cherry split sendiri itu tuh nanti akan membantu kamu untuk menyadari perbedaan tersebut. Nah, tanpa adanya teknik cherry split, kamu bakal promosinya sama rata dan hasilnya nanti mungkin kurang memuaskan atau kurang maksimal. Nah, dengan teknik ini, kamu nanti bisa memisahkan yang terlihat mirip. Kamu bisa memisahkan, misalnya kamu bisa menyesuaikan pesan promosi, terus membuat dua strategi marketing yang berbeda, terus menyentuh kebutuhan masing-masing kelompok sesuai dengan tipikal masing-masing kelompok tersebut. Kemudian yang keempat yaitu teknik bubbles. Teknik ini itu untuk mengorganisi ide dengan menggunakan diagram berbentuk gelembung. Setiap gelembung berisi ide atau konsep yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Contohnya, kamu mau buat acara ulang tahun nih. Nah, dalam think bubbles, kamu bisa pecah nih menjadi gelembung makanan, dekorasi, undangan, lokasi, musik. Nah, setiap gelembung nanti bisa kamu kembangkan lagi. Misal dalam gelembung makanan, kamu bisa kembangkan jadi snack atau makanan utama atau makanan ringan. Kemudian dalam dekorasi nih, gelembung dekorasi kamu bisa kembangkan jadi dekorasi tembok, dekorasi kue, dan lain sebagainya. Kemudian dalam gelembung undangan nih, kamu bisa kembangkan lagi undangan resmi, non-resmi, atau undangan shift 1, shift 2 gitu. Jadi gelembung ini nanti tuh bisa dikembangkan lagi. Itu nanti disebut teknik bubbles. Kemudian yang kelima yaitu bubbles. Nah, ini tuh nanti mirip seperti teknik bubbles, tapi biasanya digunakan untuk melacak alur berpikir atau hubungan antar ide secara linear dan logis. Contohnya kamu punya masalahnya yaitu penjualan turun nih. Nah, dengan teknik bubbles bisa jadi kamu bisa mengatasi masalah tersebut dengan berpikiran, kenapa sih penjualan turun? Bisa jadi karena produk tidak menarik. Kenapa produk tidak menarik? Mungkin karena desainnya udah lama, nggak mengikuti zaman. Terus gimana sih solusinya? Kamu bisa dengan inovasi. Kemudian kamu punya masalah penjualan turun. Nah, ternyata waktu kamu meneliti, ternyata penjualan turun tuh karena misalnya kurang promosi. Nah, itu nanti kenapa sih kok promosinya bisa kurang? Mungkin kamu tidak aktif di media sosial. Terus solusinya apa? Berarti kamu perlu strategi digital marketing yang baru. Nah, intinya dalam teknik bubble ini itu nanti menghubungkan ide-ide secara logis untuk menemukan akar masalah dan solusinya. Nah, di sini ada tabel yang menjelaskan bedanya think bubbles dan bubbles sendiri. Nah, dari aspek tujuan, think bubbles itu untuk mengembangkan ide. Jadi, gelembung nanti akan bisa dikembangkan dengan ide-ide lain. Kemudian, kalau dalam bubbles, aspek tujuan ini untuk melacak sebab akibat. Kemudian, dalam aspek bentuk visual, think bubble itu bentuknya kayak mid mapping, seperti cabang pohon kayak gitu. Nanti kalau teknik bubbles tuh bentuk visualnya tuh alur berantai seperti domino. Terus dalam aspek dipakai saat apa? Think bubbles itu dipakai saat brainstorming atau perencanaan. Kemudian yang bubbles itu nanti dipakai saat menganalisis masalah atau logika. Kemudian dalam aspek fokus, think bubbles itu fokusnya pada hubungan antar ide. Sedangkan kalau bubbles itu nanti fokusnya pada hubungan antara penyebab dan solusi. Nah, di sini ada gambar juga mengenai perbedaan bentuk visual dari think bubbles dan bubbles
tersendiri. Kalau Think Bubbles dia tuh nanti ada main idea, terus idea 1, idea 2. Nah, dari gelembung itu idea 1 ataupun idea 2 nanti bisa dikembangkan lagi. Kemudian yang bentuk visual dari bubbles itu nanti bentuknya alur berantai. Jadi problemnya apa sih? Itu nanti karena apa? Akar masalahnya apa? Terus solusi apa sih yang bisa dipakai? Seperti itu untuk bedanya Think Bubbles dan Bubbles. Nah, untuk teknik yang terakhir atau keenam yaitu Scamper. Scamper merupakan metode brainstorming yang membantu menghasilkan ide baru dengan memodifikasi konsep yang sudah ada. Jadi Scamper ini itu sebenarnya merupakan akronim dari 7 teknik. S-nya sendiri yaitu substitute atau ganti, C-nya yaitu combine atau gabungkan, A-nya yaitu adapt atau sesuaikan, yang M-nya yaitu modify atau ubah bentuk atau fungsi, P-nya yaitu put to another use yaitu gunakan untuk fungsi lain, E-nya yaitu eliminate atau hapus yang tidak penting, kemudian yang R-nya yaitu refresh atau balik urutan atau sistem. Nah, jadi dalam contohnya sendiri, contoh tekniknya yaitu substitute atau gantikan ya. Nanti misalnya contohnya produk botol minuman. Kalian bisa substitute nih, misalnya ganti plastik dengan bahan yang ramah lingkungan. Kemudian yang combine atau gabungkan itu nanti kalian bisa gabungkan botol atau dengan wadah vitamin. Kemudian yang A, adapt atau sesuaikan. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan buat versi yang khusus untuk anak-anak. Kemudian yang modify, untuk contoh produk botol minuman sendiri atau merubah, kamu bisa ubah bentuk jadi bisa dilipat atau kamu bisa merubahnya itu dengan inovasi bentuk yang lain yang berbeda sama botol-botol yang ada di pasaran. Kemudian yang put to another use atau gabungkan untuk tujuan lain, nanti kamu bisa aja dari contoh produk botol minuman, kamu bisa jadikan botol minuman itu bisa dipakai sebagai tempat menyimpan makanan kecil gitu, jadi lebih praktis gitu ya, jadi ada kebaharuan. Kemudian yang eliminate atau hilangkan, itu nanti kamu bisa hapus sedotan untuk kurangi limbah. Kemudian yang terakhir yaitu reverse atau balikan, itu nanti kamu mungkin bisa buka botolnya dari bawah, itu bukan dari atas, itu juga bisa seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.